di slide awal tadi kita menjelaskan bahwa ternyata ilmu kimia itu kan berhubungan dengan materi dan perubahannya. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kira-kira apa itu materi? Ada yang bisa tahu atau ada yang bisa jelaskan kira-kira apa itu materi? Mudah-mudahan tidak hanya sekedar harta benda ya, entahkah itu uang, entahkah itu kekayaan. Jadi sebenarnya materi dalam konteks ini adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ya, segala sesuatu tersebut itu bisa yang tampak, baik dari zat cair atau zat padat, ataupun juga yang tidak tampak. Jadi materi di sini menempati ruang, maksudnya bahwa benda dapat ditempatkan dalam suatu ruang atau wadah tertentu, sedangkan memiliki massa maksudnya bahwa benda tersebut itu dapat diukur atau bisa ditimbang dengan menggunakan alat ukur tertentu, entahkah itu neraca atau timbangan. Jadi segala benda apapun yang ada di alam semesta ini, termasuk kita sendiri, itu merupakan suatu materi. Jadi massa suatu materi itu tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Nah, jadi kalau misalnya coba diperhatikan massa yang digunakan dalam mendefinisikan materi, itu tidak sama dengan berat, ya. Jadi massa suatu benda akan sama dimanapun tempatnya, ya. Mau di bumi, mau di bulan, di luar angkasa, itu massa suatu benda itu jika ditempatkan dimanapun akan selalu sama massanya, ya. Sedangkan berat itu tergantung dari gravitasi atau dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi misalnya seorang astronot yang memiliki berat 10 kg ketika berada di bulan, itu akan memiliki berat 70 kg ketika dia di bumi, ya. Karena di ruang angkasa kan tidak mempunyai berat, sehingga dia dapat melayang-layang, atau kurang lebih di ruang angkasa itu atau di bulan itu tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi massa astronot tersebut itu sama dan tidak berubah baik di bumi maupun di luar angkasa, namun beratnya akan berbeda ketika dia berada di bumi maupun di luar angkasa. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kira-kira apa hubungan materi dan massa? Jadi saya punya analisa begini. Misalnya saya punya beras yang massanya 0,5 kg dengan beras yang massanya 1 kg. Nah, menurut kalian apakah jumlah materinya sama antara beras yang massanya 0,5 kg dengan beras yang massanya 1 kg? Ya, tentu berbeda ya. Jadi massa beras dengan massa beras 1 kg itu tentu lebih besar jumlah materinya dibanding dengan beras yang massanya 0,5 kg. Jadi semakin besar massa suatu benda, maka semakin banyak pula materi yang terkandung di dalamnya. Dan begitupun sebaliknya. Semakin sedikit atau semakin kecil massa suatu benda, maka semakin sedikit pula materi yang terkandung di dalamnya. Jadi berdasarkan materi yang saya jelaskan tadi itu bisa disyaratkan bahwa materi atau benda itu dikatakan sebagai materi karena dia memiliki massa dan menempati ruang. Dan banyak sekali contoh-contoh yang kita bisa lihat di alam, ya. Kalau bagaimana dengan udara? Udara yang kita hirup ataupun udara yang berada di dalam balon udara, apakah itu termasuk materi?
walaupun dia tidak bisa dilihat kasat mata, ya dia termasuk materi ya. Jadi udara itu termasuk materi karena dia bisa menempati ruang ya, dia bisa digunakan, dan yang terutama adalah udara terdiri dari atom-atom ya. Jadi atom-atom ini kan memiliki massa dan menempati ruang. Jadi untuk udara sendiri itu terdiri dari karbon, terdiri dari oksigen, apalagi terdiri dari unsur nitrogen, ada argonnya juga ya, dan masih banyak lain ya. Itu adalah udara. Next. Nah, pengelompokan wujud materi. Jadi materi ini berdasarkan wujudnya itu terbagi menjadi 3. Ada zat padat, ada zat cair, dan ada zat gas. Jadi saya kira untuk zat padat, zat cair, dan zat gas ini untuk kalian yang duduk di bangku SMA khususnya kelas IPA bukan materi yang baru lagi ya. Sudah dipelajari dulu entahkah di SMP ataupun di SMA. Nah, sebenarnya dari ketiga macam wujud materi ini dapat kita lihat perbedaannya ya. Banyak aspek-aspek yang bisa kita lihat untuk membedakan materi yang berwujud padat, atau saya sebutnya zat padat, zat cair, dan zat gas ya. Jadi kita dapat melihat dengan mudah atau dapat menemui materi yang berwujud zat cair seperti air, minyak goreng, alkohol, bensin. Kalau untuk yang berwujud gas seperti udara, gas bumi, gas LPG. Kalau wujud padat ya apapun ya yang kita lihat secara kasat mata, misalnya kayu, gelas, kaca, dan sebagainya. Jadi untuk zat padat sendiri itu bentuk dan volumenya tetap ya. Kalau kita lihat ciri-cirinya sendiri, perbedaan dari ketiga wujud ini, dia memiliki bentuk dan volume tetap selama tidak ada pengaruh dari luar ya, selama tidak ada pengaruh dari luar. Dan begitu juga dengan jarak antar partikel, bisa lihat di sini itu sangat rapat ya, sangat rapat sampai tidak ada celah. Nah, kemudian partikel-partikelnya ini karena jaraknya sangat padat, dia tidak dapat bergerak bebas. Nah, tidak dapat bergerak bebas sehingga dia mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Sedangkan zat cair sendiri ini bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya. Nah, hal ini karena kalau kita lihat gambar partikelnya, ini karena jarak antar partikelnya agak renggang jika dibandingkan dengan jarak partikel dari zat padat. Hal ini disebabkan oleh partikel-partikelnya yang dapat bergerak bebas, sehingga bentuknya itu tidak tetap dan bergantung pada wadahnya atau yang ditempati. Nah, sedangkan untuk materi sendiri, baik bentuk dan volumenya tidak tetap dan akan mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Jadi jarak antar partikelnya ini sangat renggang, jauh lebih renggang dibandingkan dengan zat cair ya. Jadi partikel-partikelnya ini dapat bergerak sangat cepat. Tapi walaupun gerak partikelnya ini sangat cepat dan sangat bebas ya, dia tidak akan dapat, atau partikelnya ini tidak dapat meninggalkan kelompoknya ya. Walaupun letak molekulnya sangat berjauhan, dia tidak akan meninggalkan satu sama lain. Nah, karena kalau sudah saling meninggalkan ya zat gasnya pasti hilang ya. Jadi ini adalah perbedaan dari ketiga wujud materi, zat padat, zat cair, dan zat gas ya. Jadi ini pengelompokannya. Next. Nah, masuk di perubahan materi. Nah, ternyata materi ini sendiri itu bisa mengalami
perubahan ya. Perubahan itu terdiri dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, apa itu perubahan fisika? Apa itu perubahan kimia? Jadi perubahan fisika itu adalah perubahan pada wujud atau penampilan fisik ya, sifat fisik materi, dan itu tidak disertai terbentuknya suatu materi baru. Nah, sehingga identitas atau sifat kimianya ya, identitas dasarnya itu tetap atau masih seperti semula ya. Jadi contohnya ini ada es. Es ini mencair ya, mengalami perubahan fisika menjadi air. Nah, air ini kemudian dipanaskan mengalami perubahan fisika menjadi uap air. Dia hanya mengalami perubahan wujud tanpa mempengaruhi identitas dasarnya. Jadi es tetap H2O, air tetap H2O, uap air tetap H2O ya. Jadi antara H dan O-nya ini tidak berubah sama sekali. Jadi inilah yang disebut dengan perubahan pada wujud tanpa disertai terbentuknya suatu materi baru ya. Jadi setiap mengalami perubahan, identitas asalnya atau identitas dasarnya itu tetap masih sama seperti semula. Apalagi lilin meleleh, kemudian ada lagi pelarutan garam ketika kita larutkan garam dengan air ya. Jadi pasti larutannya menjadi larutan garam. Ketika juga dipanaskan, airnya menguap, kemudian masih terbentuk, masih tertinggal garamnya berupa NaCl di situ. Itu perubahan fisika ya. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang terjadi pada materi yang disertai dengan perubahan komposisi. Jadi atom-atomnya ini mengalami penataan ulang sehingga dia nanti menghasilkan materi baru. Nah, contohnya kayu dan kertas dibakar berubah menjadi abu ya. Jadi awalnya dia berupa kayu, hasil akhirnya dia berubah mengalami perubahan kimia menjadi abu. Besi ya, yang berupa besi Fe ketika dia berkarat dia mengalami oksidasi ya, bertemu dengan udara atau air, dia menjadi Fe2 Fe2O3N H2O ya, kalau dia bersentuhan dengan air. Dan masih ada lagi yaitu nasi menjadi basi ya. Jadi kalau kita lihat, kita mau tentukan apakah suatu materi itu mengalami perubahan kimia, sebenarnya bisa dilihat dari 4 tanda ya. Jadi para ahli mengatakan ada 4 tanda yang menandakan bahwa materi tersebut itu mengalami perubahan kimia. Nah, tanda yang pertama itu jika terbentuknya suatu gas ya, kemudian ada timbul endapan. Nah, jadi misalnya suatu senyawa direaksikan dengan senyawa lain akan menghasilkan endapan, dan endapan itu adalah zat baru ya, berbeda dengan zat sebelumnya. Kemudian ada perubahan warna zat. Misalnya zat warna ungu berubah menjadi warna biru. Ya. Kemudian yang terakhir itu terjadi perubahan suhu ya. Ketika zat A zat B direaksikan itu akan timbul panas. Artinya panasnya ini menunjukkan bahwa zat ini mengalami perubahan suhu ya. Itu ya yang membedakan perubahan kimia dan perubahan fisika. Jadi perubahan fisika itu hanya wujudnya saja. Next. Nah, masuk di sifat-sifat materi. Jadi sebenarnya sifat-sifat materi ini itu dapat dikaitkan dengan perubahan dan dikaitkan dengan ukuran. Kalau dikaitkan dengan perubahan seperti penjelasan di awal tadi ya, mengalami perubahan materi ya. Itu bisa dikaitkan di situ sifat fisikanya, perubahan fisikanya, atau sifat kimianya atau perubahan kimianya. Sedangkan kalau dikaitkan dengan ukuran, ini bisa dikaitkan dengan apakah sifat
dari materi itu tergantung pada jumlah atau tidak tergantung pada jumlah. Nah, jadi kalau sifat intensif itu merupakan sifat yang menunjukkan keadaan dari suatu bahan atau suatu materi dan tidak tergantung pada jumlah yang diukurnya, ya. Itu sifat intensif. Jadi kalau sifat ekstensif itu adalah sifat materi yang tergantung pada jumlah atau ukuran suatu materi, ya. Jadi kalau misalnya sifat intensif itu contohnya apa misalnya? Jadi sifat intensif ini bisa masuk, contohnya itu bisa dari sifat fisikanya atau sifat kimianya, ya. Jadi kalau tadi perubahan fisika itu kan bisa diukur atau diteliti tanpa mengubah komposisi atau susunan dari zat tersebut. Nah, jadi contohnya kerapuhan, ya, atau warna benda, massa jenis, titik lelet, titik didih, dan sifat fisik lainnya itu termasuk dari sifat intensif, ya, atau sifat fisik. Kalau dari sifat kimia misalnya keelektronegatifan, kereaktifan, energi ionisasi, intinya dia menunjukkan kemampuan suatu materi dapat bereaksi dengan materi lainnya menghasilkan suatu materi baru. Nah, contohnya sifat ekstensif apa? Ada volume, ada massa, ya. Jadi semakin besar ukuran suatu materi maka semakin besar volumenya. Massa, jika semakin banyak jumlah materi maka semakin besar pula massa materi tersebut. Intinya tergantung pada jumlah atau ukuran materi. Nah, kita masuk di klasifikasi materi. Jadi materi ini terdiri dari zat tunggal, ya, atau substansi murni dan campuran. Jadi materi terbagi dari zat tunggal atau substansi murni dan campuran. Nah, sedangkan zat tunggal ini terdiri dari unsur dan senyawa. Unsur banyak kita temui, ya, ada oksigen, nitrogen, karbon, ya. Dia disusun oleh satu jenis atom, ya. Unsur adalah suatu zat yang hanya disusun oleh satu jenis atom. Sedangkan senyawa itu disusun oleh lebih dari satu jenis atom. Contohnya CO2, contohnya H2O air, ada gula, ada garam, dan NaCl. Sedangkan campuran itu mempunyai komposisi yang dapat dipisahkan secara fisika, ya. Dia bisa dipisahkan secara wujudnya, yang dimana campuran ini bisa terdiri dari campuran homogen ataupun campuran heterogen. Kalau homogen, dia komposisi dan sifatnya itu seragam, ya. Jadi dia seragam sama itu pada setiap bagian campuran. Jadi tidak bisa dibedakan lagi yang mana zat pelarut, yang mana zat terlarutnya, misalnya satu fase semua. Jadi contohnya gula dan air, ketika dicampur itu menjadi larutan gula. Nah, kita tidak bisa bedakan yang mana di situ gulanya, ya. Kayaknya hanya air saja yang di dalam situ, padahal di situ terdapat zat gula. Ada juga aseton dan air. Ada juga udara, kan. Udara, ternyata di dalam udara itu kan banyak unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Itu adalah campuran homogen, ya. Tidak bisa dibedakan komposisinya, ya, sifatnya seragam pada setiap bagian. Sedangkan heterogen, heterogen ini berlawanan dari homogen, jadi dia mempunyai komposisi dan sifat yang bervariasi pada setiap bagian campuran. Jadi kalau saya misalnya campurkan gula dan pasir, ketika terdapat campuran itu pasti akan jelas terlihat, ya. Oh, ini ada gulanya, ini adalah pasirnya, ya. Jadi terlihat variasinya, atau pasir dan semen, atau misalnya mau nasi campur, oke, bisa juga, ya, ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya. Jadi itu, ya, materi terdiri dari zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari homogen, campuran homogen, dan campuran heterogen. Nah, ini unsur tadi, ya, zat tunggal, ya, yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat lain dengan
reaksi kimia biasa ya. Ada reaksi khusus ternyata kalau ingin diuraikan, tapi saya rasa ini lebih ke peluruhan sepertinya. Bagaimana unsur A bisa menjadi unsur B itu ketika dia mengalami peluruhan. Atau kita berbicara lagi mengenai nuklir di dalam situ ya. Unsur A bisa menjadi unsur B dengan misalnya tenaga nuklir yang diberikan. Kemudian ini senyawa ya. Ada gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Bisa lihat di bawah atau di tabel contoh-contoh senyawa ya. Jadi itu cuka makanan CH3COOH ya. Jadi banyak unsur di situ, ada unsur C-nya, unsur H-nya dan ada unsur O-nya. Campuran adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Bisa dilihat ya perbedaannya ya. Nah, sekarang kita masuk di hukum kekekalan massa. Nah, jadi apa hubungan materi dengan hukum kekekalan massa ini ya? Yang merupakan hukum dari Anthony Laurent Lavoisier. Jadi sebenarnya dalam ilmu kimia itu terdapat hukum-hukum dasar yang berlaku ya, yang menjadi landasan dari ilmu kimia itu tersendiri. Jadi hukum-hukum tersebut itu kita kenalnya dengan hukum dasar kimia. Nah, hukum dasar kimia ini lagi bisa dibagi menjadi dua jenis ya. Ada hukum yang mengatur atau hukum yang berhubungan dengan massa unsur dan suatu materi ya. Ada juga hukum yang berhubungan dengan volume gas bereaksi ya. Jadi untuk pembahasan kita untuk hari ini itu khusus hukum yang berhubungan dengan massa unsur atau materi. Nah, hukum yang mengatur massa unsur ini terdiri dari hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap ya. Jadi hukum pertama atau hukum kekekalan massa ini menyebutkan bahwa selama perubahan fisika atau kimia ya, selama terjadi perubahan fisika atau kimia, massa total produk sama dengan massa total reaktan. Jadi artinya ketika terjadi perubahan kimia, materi itu tidak diciptakan atau dihancurkan, melainkan hanya diubah saja ya, hanya diubah saja sehingga massa total produk ya, massa awalnya sama dengan massa akhirnya. Contohnya bisa dilihat di sini. Nah, ketika C2H5OH itu bereaksi dengan sejumlah O2, dia menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi massa awalnya yaitu massa C2H5OH dan massa O2 itu ketika mereka bereaksi itu akan sama besarnya dengan massa CO2 dan massa H2O yang terbentuk ya. Jadi tidak ada pengurangan massa sama sekali. Jadi tetap sama massanya awal dan akhir. Begitupun juga dengan unsur CaCO3 ketika bereaksi menghasilkan CaO dan CO2. Massa dari CaCO3 ini akan sama dengan penjumlahan dari massa CaO dan massa CO2 ya. Jadi itu adalah hukum kekekalan massa miliknya Anthony Laurent Lavoisier. Nah, selanjutnya hukum perbandingan tetap ya, hukum dari Joseph Proust. Nah, jadi hukum ini ya yang dicetuskan oleh Joseph Proust itu sangatlah penting dalam ilmu kimia karena hukum inilah yang memberikan kontribusi mengenai konsep yang jelas akan senyawa kimia dan dia bisa memberikan konsep bagaimana unsur-unsur itu dapat membentuk suatu
senyawa. Nah, untuk bunyi hukum dari perbandingan tetap ini sendiri, yaitu perbandingan massa terhadap unsur-unsur penyusunan senyawa kimia, itu adalah selalu tetap atau sama, ya, selalu tetap sama. Dengan kata lain, itu setiap sampel suatu senyawa kimia akan mempunyai komposisi unsur-unsur yang tetap. Misalnya air, mau air yang berasal dari sungai, mau air yang berasal dari mana lagi? Dari hujan, mau air yang berasal dari uap air misalnya. Pasti itu perbandingan, ya, jumlah atom H dan O pada senyawa tersebut, ya, pada air tersebut di masing-masing asalnya itu akan selalu tetap, akan selalu sama. Jadi perbandingan antara atom O dan H pada air sungai, misalnya pada air hujan, misalnya pada air dari es yang mencair misalnya, itu akan tetap atau selalu sama, karena air itu kan terdiri dari 8/9 dari massa oksigen dan 1/9 dari massa hidrogen. Nah, contohnya juga ini di sini dalam senyawa FeS, ya. Jadi kalau misalnya untuk senyawa FeS, ya, yang memiliki massa dari unsur Fe-nya dulu seperti 56 dan mempunyai massa S32, pasti massa Fe dan massa S-nya itu perbandingannya akan 7/4. Dia akan sama perbandingannya dengan senyawa FeS yang dimana massa Fe-nya 28, massa S-nya 32, ya. Sama perbandingannya. 7/4, ya. Jadi di sini memiliki perbedaan massa, ya. Ada 3 jenis senyawa FeS di sini yang memiliki perbedaan massa di masing-masing unsurnya, ya. Tapi kalau kita lihat untuk perbandingannya sendiri dari ketiga jenis senyawa dengan massa yang berbeda itu ternyata sama perbandingannya, ya, selalu tetap. Jadi massa Fe dan massa S itu akan selalu tetap, yaitu 7/4, ya. Kalau ini dalam senyawa FeS2, ya. Kita bisa lihat di sini ada 3 macam senyawa FeS2, ya. Jadi senyawa FeS2 dengan massa Fe56 dan massa S64 itu mempunyai perbandingan massa Fe dan massa Ss itu 7/8. Sedangkan senyawa FeS2 dengan massa Fe28 dan massa S32 itu sama juga dengan yang di atas, perbandingan massa Fe dan massa S-nya itu 7/8, ya. Jangan sampai salah, ini FeS2, ya, yang tadi ini FeS, ya. Jadi massa Fe dan massa S itu akan selalu tetap perbandingannya, ya. Jadi kalau kita lihat ini rumusnya untuk perbandingan massa dari unsur Fe dan unsur S, selalu 7/8. Iya, masih ada satu hukum lagi, ya. Hukum perbandingan berganda, ya, hukum dari Dalton ini. Mungkin kalian bisa cari, ya, apa bunyi dari hukum perbandingan berganda ini, bagaimana hubungannya dengan suatu pembentukan senyawa atau suatu pembentukan molekul, ya. Jadi ini yang pertama, ya, tugasnya, ya, bunyi hukum dari perbandingan berganda, ya. Kalau bisa dituliskan juga dengan contohnya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Untuk materi dan perubahannya, tugasnya itu bisa dilihat di Google Classroom, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa absen dan insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu depan di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.